Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Glad to hear that you are fine. Senang banget rasanya Bu El kalau mendengar kabar teman-teman di rumah baik dan juga sehat bersama keluarga. Oke, di video pembelajaran kali ini Bu El akan membahas materi di unit kedua. Ya, jadi alhamdulillah unit 1 kemarin sudah selesai tentang hope dan juga wish. Jika memang ada yang masih ingin ditanyakan, boleh hubungi Bu El via WhatsApp ya untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, sekarang kita langsung move ke unit yang kedua tentang will and be going to. Teman-teman boleh dibawa dulu buku catatan dan juga buku paketnya. Silakan dicatat jika dirasa ada hal-hal yang penting yang ingin dicatat. Sudah siap ya? Are you ready? Yes, bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mulai share screen ya. Ini materinya tentang will and be going to, atau bisa juga kita sebut dengan simple future tense. Oke, di sini ada introduction-nya, nanti materialnya juga ada, materi inti, kemudian Ibu cantumkan contoh dan juga latihan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada satu quotes yang Ibu suka dari Eleanor Roosevelt, atau beliau ini adalah istri dari Presiden Amerika Frederick Roosevelt. Eleanor bilang, "The future is belong to those who believe in the beauty of their dreams." Masa depan ini adalah milik orang-orang yang percaya akan mimpinya sendiri. Jadi kalau teman-teman di rumah punya mimpi, jangan bosan-bosan ya untuk percaya, karena suatu saat insya Allah akan tercapai. Yang kita lakukan sekarang adalah berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita tersebut. Karena masa depan milik kita ya. Mudah-mudahan semua cita-cita dari teman-teman di rumah dapat tercapai ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai introduction ya. Sebelum di materi, Ibu akan memperlihatkan percakapan dari dua siswa. Yang pertama namanya David, yang kedua namanya John. David bilang, "Hi John, what are you going to do this Saturday night?" Katanya. "Hai John, apa yang kamu lakukan nanti di malam minggu? Rencana apa yang ingin kamu lakukan di malam minggu?" John bilang, "I am going to have dinner with my family. How about you?" "Saya akan makan malam dengan keluarga saya. Bagaimana dengan kamu, David?" Nah, kemudian Davidnya menjawab, "I'm not sure. I think I will help my mom at home." "Aduh, saya nggak yakin. Kayaknya saya akan membantu ibu saja di rumah." Nah, ketika David dan juga John melakukan percakapan tersebut, kira-kira sudah malam minggu belum ya? Sudah mulai Saturday night belum? Of course, belum ya, belum. Ini belum terjadi. Kenapa kita bisa bilang bahwa event ini belum terjadi? Yaitu ada di keywordnya. Ada di kata I am going to have dinner dan juga I will help my mom. Jadi dua kata ini will dan juga going to have, I'm going to, di sini menunjukkan bahwa event tersebut belum terjadi atau baru akan terjadi. Kita sebut di bahasa Inggris dengan simple future tense. Jadi kata kuncinya adalah akan. Will dan am going to atau be going to di sini bertindak sebagai kata akan. Event-event yang baru akan terjadi di masa depan. Masa depannya itu tidak hanya 10 menit yang tidak hanya 10 tahun yang akan datang, tapi juga 10 menit yang akan datang bisa jadi masa depan karena belum terjadi. Atau nanti malam juga bisa, besok bisa, bulan depan bisa. Tidak melulu soal tahun-tahun yang akan datang. Seperti itu. Oke, so what is it about? Tentang apa sih materi kali ini? Ya, jadi di sini Ibu akan memaparkan kondisi-kondisi apa saja yang harus menggunakan will dan kondisi apa saja yang mengharuskan kita menggunakan kata be going to. Setidaknya ada 4 kondisi yang memungkinkan kita untuk menggunakan kata will. Yang pertama adalah voluntary action. Apa sih voluntary action? Yaitu aksi yang secara sukarela kita lakukan tanpa ada paksaan dan juga tanpa ada beban ketika kita melakukan hal tersebut. Voluntary, ya. Atau kita juga bisa request, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu tersebut
secara sukarela pula. Strukturnya di sini ada subjek, ya, orang yang melakukan, kemudian ada will, akan menunjukkan kata akan, verb satu atau base verb, yaitu kata kerja yang tidak diberikan tambahan lain di belakangnya. Kalau go, ya go aja gitu, bukan menjadi going. Kemudian swim juga hanya swim saja, tidak menjadi swimming. Kita pakai yang base-nya, yang dasarnya, ya. Kemudian kita bisa pakai will not atau won't ketika disingkat untuk menyatakan kalimat negatif yang berarti tidak akan. Nah, kalau untuk interrogatifnya atau kalimat tanya, kita pindahkan kata will atau kata akan tersebut di awal kalimat, di depan kalimat. Seperti apa contoh kalimatnya? Let's check out. Nah, di sini David, masih David nih ya. David bilang, I will send you the information when I get it. Saya akan mengirimkan informasinya kepada kamu atau kepadamu ketika saya sudah mendapatkannya. David secara sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain, akan mengirimkan informasinya ke saya, ke Bu El, ketika dia sudah dapat gitu. Jadi will ini menandakan bahwa David secara sukarela menyampaikan informasi. Makanya kita boleh pakai will. Kemudian yang kedua, ini masih John ya. I won't atau I will not. I won't do the homework for you. Saya nggak mau mengerjakan tugas kamu. Ya, saya tidak sukarela mengerjakan tugas saya. Gitu. Jadi, well yang nggak pengen mengerjakan tugas kamu. Gitu ya. Di sini contoh kalimatnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalimat yang interrogatifnya, kita meminta orang lain secara sukarela. Will you help me move this heavy table? Apakah akankah kamu mau menolong saya untuk memindahkan meja yang berat ini, gitu ya. Jadi kita request ke orang lain untuk melakukan hal tersebut secara sukarela. Sampai di sini cukup paham ya konsepnya ya. Oke, yang selanjutnya ada yang B, poin B. Kita gunakan will ketika mengungkapkan promise atau janji. Janjinya apa aja? Ketika kita menyampaikan janji apapun, kita dapat menggunakan will. Bentuknya masih sama seperti tadi. Ini contoh kalimatnya, I promise I will love you forever. Saya berjanji saya akan mencintaimu selama-lamanya. Nah, ini adalah janji seorang laki-laki ketika ingin menikahkan seorang perempuan gitu. Dia berjanji akan mencintai selama-lamanya. Walaupun janjinya itu belum terwujud, tapi karena dia sudah berjanji dan ini akan terjadi di masa depan, makanya kita menggunakan will. Will you marry me? Apakah kamu mau menikahi saya? Katanya. Dijawablah, I will. Jawabannya yes, I will. Oke, jadi janji. Ketika mengungkapkan janji apapun, kita boleh menggunakan kata will. Untuk yang ketiga, decision made at the moment. Jadi keputusan yang kita ambil saat itu juga. Will dapat kita gunakan untuk mengungkapkan keputusan yang baru saja diambil pada saat itu juga atau on the spot. Saat itu tanpa banyak pertimbangan, kita mengambil keputusan. Itu boleh pakai kata will. Contohnya seperti apa? Nah, di sini keterusan. Di sini contohnya ketika di kafe ingin pesan makanan, waitersnya bilang, what would you like to have? Ya, mau pesan apa gitu ya, Bapak Ibu mau pesan apa? Dijawablah sama customernya, I will try the shrimp pasta. Saya akan mencoba pasta shrimp ini udang ya. Jadi akan mencoba saat itu tanpa banyak pertimbangan, dia memutuskan. Makanya kita bisa pakai kata will gitu ya. Sudah cukup paham ya konsepnya ya sampai di sini ya. Oke, yang terakhir, kita kapan sih gunakan will? Ketika ada request and offer. Ketika ada permintaan dan juga penawaran ya. Kita ingin meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita, itu kita sebutnya request, boleh pakai will. Atau juga kita menawarkan bantuan kepada orang lain, kita atau dalam kondisi offer. Jadi menawarkan, sama persis bentuknya seperti yang tadi. Request-nya kita bisa sampaikan, will you help me with my homework?
Ya, akankah kamu membantu saya atau maukah kamu membantu saya mengerjakan tugasnya gitu. Nah, kita request nih minta teman kita untuk bantu mengerjakan tugas karena kita nggak paham. Makanya di sini ada offer-nya, dia mau menawarkan bantuan. Ya, I will help you with your homework. Ya, saya akan membantu kamu mengerjakan tugas kamu. Gitu ya. Di sini cukup mengerti ya materinya. Kalau memang masih belum mengerti, nggak apa-apa. Nanti boleh ditanyakan lagi ke UL. Oke, yang selanjutnya kita move ke be going to. Ini sama artinya akan, tapi dengan format yang berbeda. Nah, kapan kita boleh gunakan be going to? Yang pertama, ketika kita ingin express future plans made in the past. Kita ingin mengungkapkan rencana yang akan datang, tapi kita buatnya dari sekarang, atau kita buatnya dari sebelum-sebelumnya. Jadi rencananya tuh kurang lebih sudah kita rencanakan, bukan yang tiba-tiba kayak tadi ya, decision at the time. Bukan, tapi ini benar-benar sesuatu hal yang sudah kita rencanakan. Makanya kita pakainya be going to. Seperti apa contoh kalimatnya? Ini di sini ya. Rencananya itu, di sini ada keterangannya. Ketika kita ingin mengungkapkan rencana yang sudah kita buat. Nah, rencana itu boleh berupa rencana yang realistis ataupun tidak. Bisa, yang penting rencana. Nah, future yang dimaksud juga adalah masa depan yang berada di jangka yang dekat gitu. Nanti malam boleh, besok boleh, bulan depan boleh, atau bahkan jangka panjang. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, ataupun 10 tahun lagi. Contohnya, di sini ada ibu guru yang bertanya ke anak-anak, "What are you going to do this summer?" Apa yang akan kamu lakukan di musim panas kali ini, katanya. Nah, anak pertama menjawab, I'm going to play video games. Wah, cuma pengen main video games aja nih. Jadi dia merencanakan akan bermain video games. Nah, kemudian anak yang kedua merencanakan apa? I'm going to travel with my family. Saya akan berjalan-jalan dengan keluarga saya. Gitu. Jadi sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga, I'm going to go to a soccer camp. Saya mau pergi ke camping dari sepak bola gitu. Jadi pelatihan sepak bola sih, biasanya ini training sepak bola, tapi menginap gitu. Jadi seperti mabit gitu ya, makanya dibilangnya soccer camp. Nah, hal ini apakah sudah terjadi? Of course belum, nanti summernya. Tapi kita sudah rencanakan dari sekarang. Makanya disebutnya future plans. Dan kita gunakan kata am going to atau be going to. Seperti itu. But there is a condition, ada pengecualian. Kalau ada kondisi-kondisi ketika kita mengungkapkan rencana yang sudah amat sangat dekat atau akan terjadi sebentar lagi, kayak cuma 5 menit lagi atau 10 menit yang akan datang gitu ya, atau nanti malam, itu kan sudah cukup dekat ya, maka akan lebih umum untuk menggunakan present continuous tense. Formatnya pakai subject, kemudian be juga ada am, ada is, ada are, dan juga verb in. Verb yang kita tambahkan in. Contohnya di sini, I am eating dinner with some friends tonight. Saya akan, artinya akan, karena belum terjadi. Tapi karena kejadiannya nanti malam, sebentar lagi, makanya saya bilang, I am eating dinner with some friends tonight instead of I am going to eat dinner with some friends tonight gitu. Kita lebih umum dalam pemakaiannya menggunakan langsung present continuous, jadi tidak ada going-nya, langsung saja ke be dan juga verb in. I am eating dinner with some friends tonight. Seperti itu. Ya. Kemudian ada case yang kedua. Kita gunakan be going to dan juga will to express intention and prediction. Untuk mengungkapkan intention dan juga prediction. Seperti apa? Yuk kita cek penjelasannya. Yang pertama, intention. Intention itu apa sih? Intention itu adalah niat, maksud ataupun keinginan gitu yang kita ingin lakukan. Kita boleh sampaikan tuh pakai be going to. Contohnya, they are going to attend the party. Mereka akan pergi pergi menghadiri pesta gitu. Mereka akan datang pesta. Attend ini artinya menghadiri.
menghadiri pesta. Mereka ingin dan juga sudah direncanakan. Jadi masuknya ke case yang intention. Jadi boleh pakai be going to karena di sini they, makanya kita pakai be-nya are ya. Masih ingat kan pemakaian to be? Ada am, ada is dan juga are. Am itu untuk siapa, are untuk siapa, is untuk siapa. Dipelajari lagi ya nanti jikalau kalian lupa. Example yang kedua, Miss L is going to tell us about simple future. Bu L is going to tell us, akan menjelaskan kepada kita atau akan memberitahu kepada kita tentang simple future tense. Gitu, ini intention, hal yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman di rumah. Makanya Ibu pilih pakai be going to. Seperti itu ya, jadi intention. Selanjutnya kita untuk kata yang prediction. Prediction itu boleh pakai will dan juga pakai be going to. Dua-duanya boleh prediksi. Jadi ketika kita akan memprediksikan sesuatu atau menebak-nebak apa sih yang akan terjadi di masa depan, kita pakai kata will dan juga bisa pakai be going to. Misalnya, contoh yang nomor 1. The year 2021 will be a very interesting year. Akan menjadi tahun yang sangat menyenangkan. Amin ya, tahun 2021. Itu akan jadi tahun-tahun yang sangat menyenangkan. Amin. Mungkin aja kita nanti bisa pergi umroh atau pergi haji ya, atau jalan-jalan, misalnya kamu merencanakan jalan-jalan dengan keluarga di tahun depan karena tahun ini banyak rencana yang tertunda. Jadi kita harap semuanya kita prediksikan ya sama-sama, bismillah, tahun depan akan jadi tahun yang menyenangkan untuk kita, yang membawa berkah untuk kita. Jadi boleh pakai will ya, atau boleh juga pakai be going to. Contoh yang kedua, nih prediksi nih ceritanya. Donald Trump is going to win the election again. Donald Trump, Presiden Amerika, Donald Trump itu akan menang lagi deh kayaknya di pemilu yang akan datang. Ini prediksi, entah bisa terjadi atau enggak, yang penting kita sudah memprediksikan. Makanya kita pakainya be going to. Boleh juga dipakai will. Tidak apa-apa, keduanya benar. Oke, saatnya learn the structure. Kita saatnya belajar structure-nya. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan kata will, kita tempatkannya di mana sih kata will ini? Ketika kita membuat positive sentence atau kalimat yang positif. Kita pakai subject. Subject ini orang ya, orang yang melakukannya. Boleh jadi saya atau I, kamu, you, atau juga they, she, we, atau diganti namanya, misalnya pakai nama George, David, tadi John, boleh. Kemudian setelah subjeknya tersebut, kita masukkan kata will, akan, dan verb 1 tadi ya, base verbnya, dan juga objeknya. Nah, kemudian di negative sentence kurang lebih strukturnya sama, tapi kita tambahkan not setelah kata will. Bisa dilihat kursornya ya. Not setelah kata will. Jadi will not. Nah, will not ini boleh disingkat menjadi won't. Tapi perhatikan untuk singkatan ini akan mengindikasikan kalimat tersebut menjadi less formal atau informal, kalimat yang tidak resmi. Jadi untuk pemakaian di tulisan maksud Ibu, itu tolong dihindari kata will not gitu ya. Oh, mohon maaf. Tolong dihindari kata won't. Tapi tuliskan will not. Gitu. Yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya, will-nya ini kita tempatkan di depan. Kemudian setelah itu ada objeknya dan juga verb 1. Ini mohon maaf Bu El lupa tuliskan tanda tanya. Ada tanda tanyanya karena interrogatif itu kalimat tanya. Verb-nya tadi yang sudah Bu El jelaskan ya, tidak diberikan tambahan lain di belakangnya. Oke, kemudian be going to. Be going to ini format yang kedua. Bentuk be yang dimaksud adalah am, is, dan juga are. Jangan lupa, am itu dipakai untuk I am. Kemudian is itu dipakai untuk apa aja? Is itu dipakai untuk he, she, dan juga it. Berikut kata yang menggantikan he, she, it tersebut. Maksudnya, he itu kan dia laki-laki. Jadi kalau misalnya kita tuliskan he, kita pakainya is. He is. Tapi kalau he-nya kita ganti dengan nama orang laki-laki, misalnya Raffi. Raffi itu kan dia laki-laki. Jadi kita boleh sebutkan Raffi is going to apa gitu misalnya.
Nah, atau she kita gantikan dengan nama perempuan, misalnya Ima. Ima is going to have dinner with her family tonight. Boleh kita pakai nama Hima gitu, pakai is going to. Kemudian it itu benda atau binatang. Binatang misalnya contohnya ya cat, dog gitu ya. Jadi binatang kita pakainya it. Maka kita tambahkan is. Nah, kemudian R itu untuk you, kamu, kemudian untuk they itu mereka, tanpa ada kitanya. Jadi mereka sekumpulan orang di luar kita. Kitanya nggak ikut, itu they. Makanya mereka kita pakainya are. Dan juga we. We itu siapa sih? We itu sekumpulan orang, lebih dari satu, dan mengikut sertakan kita. Kami, gitu, mengikut sertakan kita. We. Jadi, we itu kita pakainya kita, we are. Nah, boleh digantikan menjadi they. They itu misalnya ganti nama ya, maksudnya diganti nama. Misalnya Nita and Ani misalnya gitu. Nita and Ani are going to go to the mall tonight gitu. Itu yang they, nggak ada kitanya kan. Tapi kalau yang ada kitanya misalnya Mary and I, Mary dan juga saya, atau misalnya Hengkara and I gitu. Hengkara dan saya gitu, itu jadinya kita gitu. Makanya kita boleh gunakan are. Seperti itu ya. Itu flashback tadi. Siapa tahu kalian lupa pemakaian am, is, dan juga are. Ibu ingatkan. Oke, alhamdulillah sudah selesai sampai di situ. Semoga teman-teman mengerti materinya, memahami konsepnya. Karena setelah ini kita akan latihan. Jadi kalau misalnya sudah paham, silakan Ananda langsung mengakses Google Classroom dan kerjakan latihan di assignment 1 ya. Will and be going to. Tapi kalau masih ada yang kurang paham terkait materinya, boleh silakan bertanya menghubungi Ibu via WhatsApp. Oke, good luck students. Kita ketemu di Google Classroom ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.